Karena ternyata manuskrip Al-Quran bukan hanya di Birmingham. Nah, walaupun manuskrip Al-Quran misal ditemukan hanya sebesar kartu ATM, maka ini masih belum bisa membatalkan kebenaran firman Allah, kebenaran parameter Al-Quran sebagai kalam Allah. Karena Al-Quran tidak hanya bersandar kepada manuskrip kebenarannya, karena Al-Quran itu kami dapat bukan dari tertulis, tapi Al-Quran berdasarkan hafalan. Kalau mau mengkritik Al-Quran, kritik hafalan umat Islam. Karena Al-Quran diriwayatkan lisan by lisan, generasi ke generasi, diistilahkan dalam ilmu Al-Quran sebagai sanad, rawi. Maka kalau kalian ingin mengkritisi, kritisilah apa yang telah berlangsung ribuan tahun, lisan ke lisan, mulut ke mulut. Maka tunjukkan ada distorsinya. Oh, di abad kesekian, tahun 1400 tahun lalu, Nabi Muhammad berkata bahwa Alif Lam Mim. Ternyata di tahun ke 200-nya berubah menjadi Alif Lam Da. Oh, di ke 300 tahunnya berubah menjadi Alif Lam Ain. Itu distorsi, berubah. Kalian punya hak untuk mengkritisi bahwa antitesis terbukti secara ilmiah Al-Quran berubah sejak zaman Nabi sampai kami saat ini. Maka kalian dibenarkan dalam sisi akademik. Tapi ketika kalian bicara sumbernya Wikipedia, tidak mengerti pula tentang bagaimana verifikasi, validasi kitab suci, maka wajar kami katakan kalian jahil, bodoh. Wajar kami katakan begitu. Jadi tolonglah umat Kristiani, saya paham kejahilan itu adalah hak seluruh umat Kristen karena kami bodoh karena Injil yang kalian diberitakan oleh Paulus. Tantrumnya kalian juga adalah keniscayaan karena memang bicara iman itu membuat kita emosi. Ketika kalian tidak mampu menjawab membantah argumen kami umat Islam, satu-satunya cara reaksi natural dari kalian adalah tantrum, menghujat dan marah-marah. Kami maklum. Tapi yang ketiga yang kami tidak bisa maklum, ketika kalian mengklaim kalian punya Roh Kudus, kenapa kalian tidak pernah bawa Roh Kudus? Ini yang saya tidak bisa maklum. Karena ini klaim teologi. Kenapa tidak ada satupun umat Kristiani yang hadir ke hadapan kami betul-betul membawa Roh Kudus? Saya ingin diskusi dengan Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus yang adalah Allah, tidak mungkin dia berkata-kata dari kesalahan, dari sebuah sesuatu yang salah. Pasti dia betul. Maka tolong tunjukkan kepada kami apa ciri-ciri manusia yang beragama Kristen memiliki Roh Kudus, biar kami percaya tentang Roh Kudus. Karena kalau kalian tidak mampu menunjukkan 9 roh kebijaksanaan, roh kesadaran, roh bla 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 itu, maka kalian itu pendusta. 6 tahun saya diskusi, saya masih menunggu siapa yang betul-betul punya Roh Kudus. Ya, saya minta teman-teman Kristiani bawa Roh Kudus ke sini. Silakan. Jadi sebentar Uni. Jadi memang selama ini mereka menggunakan apa ya? Aku bilang Roh Kudus. Asal naik ke arah semana? Yang benar-benar memakai Roh Kudus itu ya bahasanya santun, nyambung, ya kan? Terus sopan. Ini enggak. Roh Kudus lah itu. Semana coba? Hah? Itu Roh Kudus namanya. Jadi nggak pernah ada yang nyambung gitu lah. Tahu-tahu emosi, marah. Nanti kalau apa marah, gimana nggak berkudis aja kalian berkurap, itulah. Yang enak lah sedikit, ya enak sedikit. Pak Paul, tadi saya sarankan, udah disebutkan Unirifa, udah nggak perlu lagi ada berengam apa namanya, baru ke Yerusalem. Itu aja saran kalau ada duit, ya Pak Paul, silakan. Baik, silakan Bang anak kedua, teman-teman jangan lupa tap-tap layar. Silakan Bang, ada yang mau disanggah atau mau ditanyakan, silakan Bang anak kedua. Saya kasih kesempatan. Oke, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam garansi buat kita semua. Ibu Euni dan Bang Fandi, Ahmad dan Blender dan teman-teman semuanya, tanpa harus saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sekali. Dari judul yang telah diberikan Bible Karangan Manusia di atas, saya sebagai orang Kristen tidak betul-betul tidak
sepaham mendalami tentang bagaimana kekristenan, bagaimana Alkitab. Tapi saya sebagai orang Kristen mencoba mempertanggungjawabkan iman saya seperti itu. Oke, yang pertama Ibu, saya boleh ya saya berbicara dulu ya, enggak apa-apa ya. Oke, saya coba buka data saya sejauh mana iman saya mempertanggungjawabkan iman saya. Oke, sebentar ya. Nah, ini agak keren sedikit, tapi nggak tahu lah, pertama aja, nanti terakhir kayak mana ya kan, agak keren memang. Lanjut. Oke, yang pertama, jawaban saya dari dari yang dipertanyakan itu Bible karangan manusia, dan saya membantah itu bahwa itu bukanlah karangan manusia. Secara saya pribadi, kenapa kita coba melihat dari argumen dari Alkitab sendiri, bagaimana kita bisa melihat di situ kesaksian Alkitab. Ya, Alkitab sendiri itu menyatakan bahwa isinya berasal dari Allah. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 16. Nanti bisa dicatat ayat-ayatnya, nanti dibaca dan dipelajari sendiri. Itu mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menegur, untuk memperbaiki, dan untuk mendidik orang percaya dalam kebenaran. Dan ayat lain seperti di 2 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya ke-21 dan 1 Korintus pasalnya yang kedua ayat 13 sampai 14 juga menegaskan asal ilahi Alkitab. Dan yang kedua, konsistensi internal. Alkitab itu menunjukkan konsistensi internal yang luar biasa, meskipun ditulis oleh lebih dari 40 penulis yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka di periode 1500 tahun. Dan kesatuan temannya misalkan pesan moralnya dan penggambaran Allahnya, dan menunjukkan bahwa ada satu roh yang menentukan para penulisnya. Jadi yang ketiga, nubuat yang tergenapi. Nah, di mana di situ Alkitab berisi banyak nubuat tentang masa depan yang beberapa diantaranya telah tergenap secara akurat. Contohnya, nubuat tentang kehancuran brother, gimana? Izin. Gimana, Bu? Jangan melebar dulu, kita fokus Ya. di pertanggungjawaban iman. Anda yang mengatakan bahwa kitab Anda adalah kitab suci, jangan dulu menceritakan tentang sejarah, argumen, data-data yang telah saya siapkan. Bagaimana saya membantah ketika ada orang yang berkata bahwa Bible saya itu karangan atau tulisan manusia, dan saya percaya bahwa itu adalah memang tulisan para nabi terdahulu yang diwahyukan Tuhan kepada mereka. Oke. Ya. Dan sebaliknya, boleh juga saya membahas tentang Al-Quran ya, Bu ya? Boleh. Karena kita di sini saya suka sharing sebenarnya, tukar pikiran itu baik. Belajar sama-sama tentang sejarahnya Al-Quran itu baik, sejarahnya Kristen itu baik, tentang kita untuk kita bahas bersama-sama. Nah, saya juga mau membahas tentang terbentuknya sejarah Al-Quran. Karena dikatakan bahwa Al-Quran itu terjaga keasliannya. Benar ya, Bu ya? Nah, saya mencoba membahas dari awal ya, bagaimana sejarah terbentuknya Al-Quran ya. Pada zaman dahulu sebelumnya, Al-Azhar, kota Kairo, Mesir, itu menjadi pusat pendidikan bagi dunia Islam pada abad ke-20. Data, brother, data. Hah? Dari mana Anda tahu? Literasi. Oh, saya punya datanya, dan data itu saya rahasiakan, tentu dong. Maaf, kan tidak maaf ya. Maaf, saya nggak suka rahasia-rahasiaan di sini. Oke, udah, enough ya. Kalau tidak bisa tunjukin data, saya pikir Oke. Saya coba tunjukin datanya. Kok main rahasia-rahasiaan ini? Ini saya buka kameranya gimana ini? Saya diundang Fandi biar dia bisa buka kamera. Oke. Kita lagi nggak bicara gosip-gosip murahan ya, jadi nggak perlu pakai rahasia-rahasiaan. Siap. Nih, sejarah terbentuknya Al-Quran. Jadi saya punya datanya ya, Bu ya, tidak kaleng-kaleng. Data itu bukan berarti ketika seseorang punya data seperti Paul tadi, dia mengatakan bukan kaleng-kaleng, datanya Wikipedia. Tetap punya data, tapi data kaleng-kaleng. Yang kita butuh adalah data yang tervalidasi, data yang dibenarkan secara akademik.
Ini kita punya data asli. Iya, coba Brother, buka kalau ada yang kamera mengatakan dulu. saya punya data dapat dari surat karangan orang yang tidak diketahui, bagi saya itu sampah. Sebentar, saya belum selesai berbicara. Saya tunggu dibuka data. dibuka dulu Tadi datanya, bro. Kita berbicara panjang lebar, kita nggak ada ngomong. Saya tidak panjang lebar, justru saya minta tunjukin data, jangan ngomong panjang lebar. Saya pikir di sini data Iya, dulu baru kita penjelasan sudah loh, brother. Saya sudah tunjukin Kita tunggu. data secara Al-Quran. Kenapa ketika saya tunjukin data itu dikatakan Wikipedia? Ini Mana ringkasan datanya dari belum ada? Kok buku yang saya tidak kutip. bilang Wikipedia, ini enak kenapa sih? Saya minta datanya dulu baru penjelasan. Yes. Saya akan tunjukin. Itu kamu siapa itu? Silakan. Saya Sejarah besarkan Bang anak kedua, silakan. Kami ini 900 mata, 900 pasang mata lebih yang memandang. Silakan. Tunjukkan kualitas Satu dunia Kristen. tidak apa-apa. Tunjukkan Kita bisa kualitas melihat Kristen lo. data-data. Itu loh. Silakan. Tunjukkan kualitas Kristen. Silakan open kamera. Saya undang buka kamera. Silakan itu Anda terima ya. Anda buka terus tunjukkan. Mohon maaf, saya tidak akan membuka kamera. Tandain anak ya. Udah, Kalau diam. cambuk aku sudah bekerja, tandain ya, tandain. Bagus. Udah, maaf ya. Inilah kenapa saya selalu bilang bahwa kalau kalian umat Ini saya Kristiani mau hanya lanjut atau sekedar tidak? jemaat Kalau awam. saya tidak diizinkan untuk melanjut, ada tidak apa-apa, saya mau turun. Jadi Tidak usah terbukti dilanjutkan bahwa kalau datanya nggak ada. Sama seperti Paul tadi. Kita bukan orang data bodoh saya yang sudah menerima kasih asumsi liar. Coba izin Uni saya tengahi. data Oke. saya udah kasih Saya tunjuk. Bang anak kedua Jadi izin dulu begini. Bang. Saya ada data Yesus itu masuk sapi tank. Mau? Saya ada data Yesus masuk sapi tank. Gimana menurutmu? Saya ada data Yesus masuk ke dalam sapi tank. Gimana menurut anak kedua? Data. Waktu 5 tahun encus kepalanya bocor 3 jahitan. Mau? Udah gimana anak kedua? Udah tidak mampu? Kalian tidak mampu bilang? Iya, saya sapa dulu. Ini ada tulang opung kita yang baru naik. Saya mau bertanya, langsung jawab. Loh. Kamu bertanya, langsung jawab. Pak Fandi, udahlah bertanya aja. Saya sudah bilang, kalau jemaat awam itu tanya saja. Kalau punya ilmu diskusi dengan saya. Kalau di atas saya debat saya. Kalau dua-duanya tidak mampu dilakukan, diam saja di sini parkun. Minimal dapat ilmu. Nah, Baik, karena Anda sepertinya jemaat awam, tanya saja sudah. Ya, Saya oke. mau ditanya Anak aja kedua sama dia. sebentar ya. Saya sapa dulu Bang Kepas, Opung Kepas. Opung Kepas, selamat siang. Salam, selamat siang Pak Pendi. Saya belum Ya, ngopung, saya masih muda. Oh, tulanglah ku panggil. Oke, boleh. Tulang ku panggil. Bapak aja lah, Bapak aja. Oke, siap. Siap. Jadi begini. Silakan Ya, Opung. saya tanya. Tulang. Kenapa pengikut Muhammad itu ya nggak percaya Yesus itu Tuhan? Karena dia terkutuk Itu dulu dijawab. di tiang salib. Karena dia terkutuk di tiang salib. Baik, saya mungkin ini saya kasih applause dulu ya untuk pertanyaan Bang Kepas ya. Luar biasa pertanyaan. Silakan Uni dijawab dengan jangan terlalu singkat lah. Sebenarnya ada 1.500 alasan bisa saya ajukan kenapa Yesus tidak kami percaya sebagai Tuhan. Yang pertama, dia manusia. Yang kedua, dia tidak berkuasa. Yang ketiga, menurut kalian dia terkutuk. Yang keempat, dia suka marah-marah. Saya jangankan milih Tuhan, milih laki aja saya pilih-pilih. Nggak mungkin saya pilih-pilih laki yang temperamen, yang kadang berubah sikapnya. Yang saya tidak suka juga dari Yesus sebagai Tuhan adalah dia mengajarkan untuk zalim terhadap diri sendiri. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, kasihan nenek-nenek yang ditampar oleh preman lalu harus memberikan pipinya yang satu lagi. Kemudian dia ketika lapar tidak menemukan makanan, dia mengutuk pohon ara. Ngeri kalau saya jadi istri dia, tiba-tiba dia minta nasi ke saya, tidak ada nasi, saya dikutuk sampai kering. Takut saya, jangankan jadi Tuhan, jadi laki pun tak patut. Jangankan jadi laki, jadi abang pun tak pantas. Jangankan jadi abang, jadi saudara pun saya tak mau, karena sangat-sangat mengerikan sikap Yesus yang kalian imani dalam kitab kalian. Dan lebih lagi ketika kita bicara tentang Tuhan yang
yang definisi Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan. Ternyata Yesus mengaku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Lalu apa alasan saya harus menuhankan Yesus? Maka kalau diungkapkan ada 1.500 alasan untuk tidak menuhankan Yesus, tapi karena terlalu kepanjangan dan durasi, saya ungkapkan beberapa tadi saja. Yang paling eksplisit, yang paling saya tidak bisa terima, dia terkutuk. Bagaimana mungkin saya menuhankan Tuhan yang terkutuk? Saya aja tidak mau dikutuk, apalagi Tuhan. Terima kasih. Sebentar. Aku jumpa Kepas lagi. Aduh Majang, hidup lagi kau Kepas. Jadi Kepas ini datanya dia selalu membawa Yesus itu adalah Alpamat Alpamidi. Pasti itu aja nanti datanya. Cobalah. Coba. Selalu dia sampaikan kenapa Yesus itu Tuhan. Dialah Alpamat dan Alpamidi katanya. Pasti itu aja nanti. Coba. Itu yang datanya. Dari semalam capek aku dengarnya. Hei, dari mana datanya dia? Yesus itu Tuhan. Alpamat Alpamidi benar. Benar kan kau bilang. Coba, itu aja. Ya kan? Pasti. Bukan. Kita kan berdasarkan Alkitab. Artinya ya, tertulis akulah Alfa dan Omega. Udah jelas. Nah, kan itu aja kan? Menciptakan dunia jagat raya. Gini, maksudnya begini. Tadi yang dikatakan Ibu Rifa itu bahwa Yesus itu manusia, memang dia manusia turun ke bumi, menjelma. Karena apa? Karena dia sudah selesai mengutus nabi-nabi. Dah, nanti kau bilang apa? Karena dia pegawai di sub. Nanti kau bilang pegawai di sub jalan raya, kau bilang enggak aja kau cakap. Nanti kau bilang iyalah Alfa Omega, dia pegawai di sub jagat raya. Kau bilang kemana-mana ya cakap kau. Bukan. Betul-betul tadi enggak. Sekarang gini, kita diskusi. Ibu Rifai tadi mengatakan Yesus itu manusia. Memang dia turun ke dunia memang menjadi manusia. Itu enggak kita sangka. Itu saja. Berarti Tuhan itu manusia. Selesai. Bukan rohnya di surga. Masuk. Gitu loh. Aduh. Bening aku nih kau Kepas, betul. Enggak ada asik model congor aja kau. Nanti itu aja. Enggak. Coba. Kita kan mana dalilnya kalau dia Tuhan? Oke, Kepas. Mana dalilnya kalau dia Tuhan? Kan udah jelas, akulah Alfa dan Omega. Betul kan? Betul kan itu kan? Betul kan? Bu, ya. Nggak apa-apa, tertawa lah, nggak apa-apa. Maksudnya begini, udah jelas Alfa, berarti kan akulah Alfa, artinya akulah awal. Udah, itu saja lah kau sebut bolak-balik. Berarti dia Alfa Omega itu, Alfa Omega itu dia berawal lahir dari Bunda Maria, berakhir di tiang kayu salib. Itulah dia. Jelas? Wah, begini. Bagi blender berarti hanya membaca kalau itu dibilang blender bisa karena perjanjian baru doang, tapi kalau membaca perjanjian lama itu nggak ketemu, di saya udah jelas. Apakah di perjanjian lama ada Yesus? Di perjanjian lama sudah dinyatakan bahwa akan lahir juru selamat. Dia saya. Dengar. Setiap hari di Lukas itu, setiap hari pada hari ini telah lahir Tuhan. Setiap hari aku mencari ke rumah sakit, nggak ada ya Tuhan lahir. Kau nggak aja. Setiap hari makin banyak Tuhanmu kalau aku pakai data itu, makin banyak setiap hari lahir Tuhanmu. Jangan coba pakai congor kau Kepas. Bukan, kita bicara Alkitab. Kan begini Pak Blender, kan ini kan yang di luar kan kitab suci kan pertama Alkitab, baru Al-Qur'an. Kita sepakat sampai situ dulu. Ya. Kan udah dibahas semalam. Iya karena itu nggak mungkin kalian menyangkal Alkitab. Kalau kalian menyangkal Alkitab berarti kalian kan kan artinya kesempurnaan Al-Quran ini. Ikutin selera kau. Kau menyatakan Bible kalian duluan hadir daripada Al-Quran kami. Seharusnya ketika Bible kalian keluar, kami yang mencontoh dan ngikutin Bible kalian. Ya, memakai bahasa-bahasa istilah Bible kalian. Tapi ternyata Bible kalian yang mengikuti dari Al-Quran, Injil, malaikat, Roh Kudus, Allah. Itu dari mana coba? Dari bahasa apa itu? Dari bahasa Arab semua. Pakailah bahasa Yunani kalian, Evangelion, ongol-ongol apa macam, pakailah itu coba. Gitu-gitu. Jadi jangan itu artinya berarti kami yang duluan ada dibanding kalian. Paham kau? Tunggu dulu.
Tunggu, sejarah enggak Sokrates kenapa bisa dibunuh, diracun, dia di dalam penjara? Saya tanya dulu. Apa hubungannya? Apa hubungannya ke situ larinya cakapnya? Kau enggak aja kau, longor kali kau. Bukan. Ini sejarah Tuhan. Bukan sejarah, ini bahas kitab. Ini bahas kitab, bukan sejarah Tuhan. Kau sok kenal sejarah Tuhan. Apa yang kau punya sejarah? Gila kau ya. Tuhan punya sejarah pula. Kutanya sama kau, Injil itu dari bahasa apa? Jadi tak kemarin kita ada diskusi masalah agama. Iya, jadi kita diskusi apa nih sekarang, sejarah? Gila kau dah. Bukan, maksudnya kan Ibrani. Dan jelaskan di luarnya bahasa Ibrani. Injil itu dari bahasa apa? Begini, Pak Blender, bukan orang Arab di luar mengetahui tulisan. Kalau ini bukan orang mengetahui. Aku tanya Injil dari bahasa apa? Injil dari bahasa apa? Injil dari bahasa apa? Kau tahu dulu? Ibrani lah. Ibrani. Siapa? Kok ya? Ngomong kali kau. Itulah kayak gini kau, suka-suka hati kau ngomong dari bahasa Ibrani. Apalah kalau bahasa teks originalnya apa katanya? Kalau itu bahasa Ibrani apa, coba kau sebutkan? Bahasa apa? Apa? Injil. Yang mana? Bahasa Ibraninya kayak mana? Coba kau sebutkan. Pada hakikatnya ya itu pada hakikatnya itu bahasa Indonesia. Apanya kau? Aku minta Injil, kau pakaikan bahasa Ibrani. Kok pada hakikatnya? Apanya kau? Coba kau sebutkan. Kalau memang kau mengatakan Injil itu dari bahasa Ibrani, kau sebutkan dengan bahasa Ibraninya apa Injil itu? Kok pada hakikatnya? Begini, saya banyak membaca buku jadi lupa kalau dengan kemahan itu. Jadi begini. Kau sebutkan. Dari mana kau tahu kalau Injil itu dari bahasa Ibrani? Dari mana kau tahu? Coba kau sebutkan dulu. Di Alkitab kan udah jelas di perjanjian baru. Aku minta, kau paham nggak? Aku minta kalau kau mengatakan Injil itu dari bahasa Ibrani, kau sebutkan dengan bahasa Ibraninya. Contoh, aku mengatakan Injil itu dari bahasa Yunani. Kayak mana bahasa Yunaninya? Evangelion. Nah, itu dia. Nah, sekarang aku minta sama kau, Injil itu dari bahasa Ibrani. Coba kau sebutkan. Udah jelas Yesus waktu disalib, Eloi laba sabatani. Nggak ada urusan Yesus. Aku emang tahu. Nggak ada urusan Yesus disalib. Itu bahasa Ibrani itu, Eloi laba sabatani. Artinya begini Pak Blender, maksudnya gini, jangan seolah-olah aku nanya di Injil, bukan disalib. Aku nanya Injil itu bahasa Ibraninya apa? Nanti kan bilang lagi bahwa di luar lahir muslim bahwa sajalah. Kau sebutkan. Jadi dari mana kau tahu kalau Injil itu dari bahasa Ibrani? Dari mana kau tahu? Iya, berarti nggak mempelajari buku filsafat ini Pak Blender. Kepala otak kau nggak mulai filsafat. Kemana-mana kau ilmu filsafat. Gila kau ya. Kitab suci ilmu filsafat nggak nyambung nggak bicara. Nyambung lah bicara. Kenapa? Enggak gini Pak Blender supaya kita beda ya. Kenapa Sokrates itu? Beda-beda kau dokter kau beda-beda. Enak aja saya mau bedah dokter kau. Suruh bedah kau. Bukan, tunggu dulu. Kenapa Sokrates itu dipaksa minum racun di dalam sel? Apa hubungan Sokrates minum racun? Aduh, gak mati lah punya kau. Aduh. Artinya, tunggu dulu. Sokrates itu orang India. Setahu aku bahasa nama India itu Sokrates. Orang India bukan? Oh, itulah kan salah lagi. Berarti nggak membaca buku Blendernya. Kau salahkan aku masalah Sokrates. Aku nggak kenal Sokrates. Sekarang ku tanya Injil itu, kau gunakan bahasa apa? Sokrates adalah filsuf dari Yunani. Bahasa-bahasa filsuf dari Yunani, sempak kau banyak kali gaya kau. Filsuf Yunani. Kenapa? Enggak. Sekarang tanya. Karena enggak gini, kenapa dia tunggu dulu Blender, saya dulu ngomong, kenapa Sokrates itu dipaksa minum racun di dalam penjara? Karena apa urusannya Sokrates minum racun ke Injil? Tunggu dulu. Karena kaisar memaksa Sokrates menyembah dewa, tapi dia menyembah Yahweh, Tuhan Yesus. Ya udah, tenang dulu tulang. Blender kena report. Justin, selamat siang. Kristen ya? Iya, selamat siang. Saya silakan. Ada yang mau ditanggapi narasi Uni tadi atau tema yang mau ditanggapi? Silakan. Saya cuma mau bertanya dan mau menanggapi beberapa hal. Silakan. Jadi pertama-tama selamat siang bagi kita semua, salam sejahtera. Tadi Ibu Riva ini sempat menyinggung tentang dongeng dalam Alkitab ya.
Benar kan tadi? Ya, benar. Saya cuma mau menanya tentang apa bedanya tentang di Al-Quran juga pernah menyinggung kisah yang hampir mirip seperti layaknya dongeng. Itu terdapat di Al-Baqarah ayat 65 tentang jadilah kamu kera yang hina. Namun saya mendapatkan tafsir juga, tafsir wajib, ayat ini menjelaskan tentang sikap dan keinginan Bani Israel bla 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 bla. Dan terakhirnya, jadilah kamu kera yang hina, pada saat itu berubahlah fisik dan atau sikap mereka seperti kera. Mungkin bisa dijelaskan untuk itu dulu? Ya, karena itu premis dari Anda bahwa menurut Anda itu dongeng, siapa yang mengatakan itu dongeng? Kalau saya jelas, yang mengatakan kitab kalian dongeng itu adalah tafsir kitab kalian sendiri, tafsir ND. Nah, yang mengatakan informasi Al-Quran itu mengutip dongeng, siapa? Dapat info dari mana? Kalau dari Anda sendiri, apa parameter dongeng? Kalau menurut saya sendiri ya, karena dongeng juga kan memiliki arti seperti cerita hayalan atau fiktif yang benar-benar terjadi. Mungkin saya bisa menjawabnya jika Ibu Rifa memberikan tentang mengapa tentang di Alkitab itu disebutkan dongeng. Oke, saya kasih data ya. Mungkin Anda baru masuk nggak lihat yang tadi saya kasih data ya. Iya. Oke. Saya diskusi terbiasa menggunakan literasi karena isu tentang agama ini sensitif, brother ya. Kita tidak mau nanti pecah peperangan agama karena ada fitnah-fitnah dari orang-orang tak bertanggung jawab. Saya dari sisi akademis, saya seorang mahasiswi by the way. Saya diperintahkan kalau berbicara itu pakai data. Anda lihat ini kitab Hakim-Hakim pasal 9 nomor 7. Kisah tentang Abimelek menjadi raja di Sikem. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah berselulah ia dengan suara nyaring. Bla bla bla. Isinya bukan ini yang kita bahas, tapi bagaimana sumber ini menurut tafsiran catatan dari ND. Maka Anda boleh baca. Ini sabda.org, LAI punya ya. Ini LAI, Lembaga Alkitabiah Indonesia. Kitab.sabda.org. Ya. Nah, makna dongengan itu terang sekali. Maka ini penjelasan terkait dongeng. Mana dongengnya? Ini dia. Apa yang tertulis di kitab Anda? Itu adalah sebuah dongeng. Ini perjanjian lama. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Ternyata perjanjian baru pun memuat dongeng. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang. Apa yang disampaikan Paulus? Ternyata menurut tafsiran kitab kalian. Ya, menurut tafsir ND. Ternyata ini adalah menurut suatu dongeng orang Yahudi. Batu pemancar. Paulus menyebarkan dongeng, brother. Ini eksplisit sekali ya, dongeng. Nah, ketika Anda mengatakan informasi dari Al-Quran, ya, pernyataan Allah terkait tentang adanya orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah menjadi kera dan babi, bahwa itu adalah dongeng. Siapa yang bilang? Siapa yang menginformasikan bahwa itulah dongeng? Baiklah, jadi saya menerima bahwa argumen saya salah dan argumen Anda benar. Saya di sini mau belajar. Selanjutnya saya mau bertanya tentang, menurut Ibu Rifa, saya kan tidak tahu tentang Islam. Al-Quran itu merupakan bentuk dari mana? Kitabnya kah? Atau dari apa yang orang terpikirkan tentang ayat Al-Quran? Dia sudah memiliki Al-Quran di dalamnya. Pertanyaan luar biasa. Ini yang saya sukai. Pertanyaan ini mendasar. Dan ini akan masuk ke ranah nanti siapa yang benar di antara kita. Al-Quran dari kata qara'a yakra'u Qur'anan. Apa yang dilafazkan, apa yang dibaca. Merujuk kepada nama sebuah kitab yang diyakini sebagai kitab suci oleh umat Islam. Dialah Al-Quran. Nah, apakah Al-Quran hanya yang tertulis? No. Ketika Anda bilang, Uni Rifa, tolong bacakan Al-Quran. Saya tidak perlu baca teks. Saya akan lafazkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Itu lafaz Al-Quran.
Apakah saya baca teks? No. Maka bisa yang saya sampaikan tadi Al-Quran? Yes, itu Al-Quran. Al-Quran surah Al-A'la ayat 1 sampai ke 2. Maka Al-Quran adalah kalam Allah, baik tertulis ataupun dilafazkan. Maka kalau dia tertulis, dia disebut sebagai mushaf Al-Quran. Maka Al-Quran adalah perkataan Allah yang diucapkan kembali oleh saya. Dari mana saya tahu? Guru saya yang ngajarkan. Guru saya tahu dari mana? Dari gurunya. Gurunya sampai kepada baginda. Metode ini disebut sebagai sanad, mata rantai informasi. Itu di Al-Quran. Nah, kenapa saya katakan Al-Quran kitab suci? Pertama, dia adalah perkataan Allah, tidak bercampur dengan perkataan manusia. Saya kasih contoh ya. Bukti perkataan manusia dalam kitab Anda. Ini bukan serangan, tapi transfer knowledge. Hasil belajar saya. Saya kasih tahu Anda bahwa bukti kitab Anda bukanlah memuat hanya perkataan Tuhan, ya. Bukan memuat hanya perkataan Tuhan, tapi memuat pikiran manusia, pendapat manusia, itu termaktub dalam kitab Anda. Contoh, 1 Korintus pasal 7 nomor 25. Sekarang tentang para gadis, ini adalah surat Paulus ke kota Korintus. Sekarang tentang para gadis, kata Paulus, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Ya, Paulus menegaskan bahwa ini bukan pernyataan Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai. Klaim, ya. Artinya Paulus mengatakan bahwa ini tidak dari Tuhan, tapi ini pendapatku. 1 Korintus pasal 7:40. Tetapi menurut pendapatku. 2 Korintus pasal 8 ayat 10. Inilah pendapatku. 2 Korintus 11 ayat 5. Inilah menurut pendapatku, tetapi menurut pendapatku. Nah, ini kitab suci perjanjian baru menurut kalian. Dan ini bertentangan dengan esensi kitab suci dalam perjanjian lama. Mana kitabnya? Kita buka Ulangan 18 ayat 18. Ini dia esensi Nabi dan kitab suci. Ulangan 18 ayat 18 adalah kitab yang muncul dari informasi kaum Israelit. Dan ini pun tidak bisa dikatakan valid betul. Karena di antara sesama mereka pun berbeda-beda isinya. Teks Samaritan, teks Mesorah, teks Septuaginta. Nah lalu, tapi kita walaupun ini tidak valid, kita ambil saja informasi di dalamnya. Bahkan menurut informasi yang kurang valid ini pun, PB itu tidak bisa dikatakan kitab suci. Kenapa? Yang namanya kitab suci itu adalah ini. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Maka nabi itu esensinya mengucapkan firman Tuhan. Apa firman? Firman dari kata farman, dekret, keputusan, kebijaksanaan dari pemerintah. Maka padanan kata firman adalah apa-apa yang disampaikan oleh Tuhan. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, artinya nabi ini harus mengucapkan apa yang Tuhan perintahkan. Nanti muncul pertanyaan kemudian, mana perintah pernyataan Matius dari Tuhan? Mana perintah pernyataan Lukas dari Tuhan? Mana perintah esensi ajaran Kristiani, penyembahan terhadap Yesus dari Tuhan Bani Israel? Itu patut dipertanyakan, karena parameter seorang nabi dan firman Tuhan adalah apa-apa yang datang dari Tuhan. Dan ini divalidasi oleh Yesus sendiri. Di mana itu validasinya? Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Maka Yesus melegitimasi Ulangan 18:18 yang kalian klaim bahwa ini nubuatan buat Yesus, bahwa nabi itu, penyampai firman, adalah orang yang mengeluarkan kata-kata berdasarkan perintah Tuhan. Bukan dari perintah Yohanes, Matius, Markus, apalagi Paulus. Maka saya katakan, kitab kalian
adalah kumpulan dari karangan manusia yang memuat perkataan Tuhan yang bercampur dengan karangan-karangan manusia yang kadang tidak jelas siapa penulisnya, yang diasumsikan sebagai firman Tuhan. Inilah definisi kitab kalian sesungguhnya by analisis saya, by pendidikan saya, dan by parameter secara universal. Kalau kita katakan kitab suci adalah perkataan Tuhan, maka kitab kalian tidak bisa dikatakan kitab suci. Karena kitab kalian tidak hanya memuat kata-kata Tuhan, tapi memuat pendapat manusia yang mengaku bijaksana bernama Paulus, yang adalah kitab surat-surat tulisan dan karangan Paulus kepada orang-orang jemaatnya. Maka bisa saya katakan bahwa Bible bukanlah firman Tuhan secara utuh. Itu kan kata Ibu Rifa. Oh iya, bukan Blender yang bicara. Oh baiklah, lumayan bisa dimengerti. Saya sudah rekam layar, mungkin nanti akan saya cerna lagi ya ke depannya. Silakan bereaksi. Saya butuh reaksi dan tanggapan. Tanggapan Masa Alkitab enggak kita suci? Ya udah, Justin diam dulu. Kenapa kitab Anda dikatakan suci, Pak Kepas? Alasannya apa? Alkitab itu kan udah jelas Bu Ripa, bahwa itu adalah firman. Firman kan siapa? gitu. Firman Allah, firman itu adalah Allah. Itulah turunlah Alkitab. Bible Makanya kan firman. pertama kan Alkitab. Ya, Bible itu firman lah. Berarti firman itu adalah Allah. Kau nyembah Bible? Iya. Bukan menyembah Allah. Udah ya. Saya tidak mau menurunkan value. Sorry, bukan, saya tidak merendahkan manusia, ini. tapi saya lebih tertarik bicara dengan Justin ketimbang dengan Kepas yang saya pikir. Ya Justin kan ilmunya belum jauh. Kau urusan kau Kepas sama aku. Aku Kepas urusan kau ya. Biarkan Justin sekarang kan, Justin mau nanggapin. Jadi mau silakan Blender sama Kepas berdua. Kenapa tadi enggak segini ya? Dibilang Alkitab itu enggak kitab suci, di situ kita. Kau kayak gitu. Di mana dasarnya dia mengatakan Alkitab enggak kitab suci? Dari mana kau tahu kalau Yesus itu Tuhan? Kan bolak-balik kita dari bilang Alpha dan Omega. Alphamat kan, Alpha Midi kan, itu aja tahu kau. Itu aja tahu kau, Alphamat, Alpha Midi, itu saja tahu kau. Bolak-balik bilang, itu saja data kau. Jadi perjanjian baru itu adalah penggenapan firman, perjanjian lama. Baru firman. Datanglah Yesus. Siapa Yesus firman? itu kan Allah. Yesus Siapa itu kan Allah. Firman itu siapa? Ya, firman itu Yesus, Tuhan Yesus. Dari tetangga aku firman sini tuh bangunan dia, ngarang aja kau. Jangan kayak gitu. Beda dong. Beda kalau masalah beda? Muhammad, banyak nama Muhammad, tapi kan hanya satu Nabi Muhammad. Makanya kau di mana dalil kau mengatakan firman? Banyak Muhammad. Dengar. Kau kalau bicara jangan suka-suka hati selera kau, kan aku bilang ini bukan warung kopi Kepas. Kau sampaikan data. Kalau menurut congor, aku bisa congor. Bukan, tadi kan Pak Bu Ripai bilang. Ya sekarang gini, bukan kitab ku suci. sampaikan kepada gitu kau loh. ya. Kepas, ku sampaikan. Boleh nggak kira-kira aku mengatakan itu dulu Yesus dulu waktu umur 5 tahun kepalanya bocor kena palungan 3 jahitan. Boleh nggak ulang itu? Boleh nggak? Dasarnya? Dasarnya kan? Nah itu dia. Kau tanya dasarnya kan? Nah, enggak boleh kita mengarang sejarah cerita gitu loh. Makanya kalau begitu pun juga kau pun juga menyampaikan berdasarkan data, jangan bercongor. Alpamat kan udah bilang si Alpamat Alpha Midi itu aja dasar kau dia mengatakan Tuhan. Kan udah jelas kitab suci itu yang pertama itu sebenarnya gini, aja dulu ya. Gak usah kita bahas Yahudi ya. Apakah pantas dikatakan kitab suci ada tertulis marilah memuaskan birahi? Pantaskah itu? Makanya kalau kita membaca di Amsal itu, tanggapi dulu. Baca lebih jauh dulu, artinya supaya kita berjaga. Sekarang nggak usah, aku nggak minta pemahamannya, tapi tulisannya satu kata saja. Menurut kau, kata-kata menurut kau gini dulu. Menurut kau kata-kata birahi itu pantas nggak di kitab suci?
sekarang gini, birahi itu bisa ditulis apabila kita baca dari atasnya, jangan hanya Nggak perlu, aku nggak menyatakan, aku nggak menanggapin tentang sebuah kalimat birahi, tapi satu kata birahi itu yang aku tanggapin. Pantas nggak kata birahi itu? Tengok Alpamat Alpamidi itu Yesus tuh, tengok tuh. Dari tadi itu aja dari semalam. Pak Blender, kalau belum membaca perjanjian lama sama perjanjian baru dari kejadian sampai wahyu, jangan berdebat sama saya gitu loh. Opung Kefas, Opung kasih kesempatan dulu Justin belajar, Opung ya. Karena kan Opung tadi bilang Justin ini ilmunya belum. Pak. Ya, iya dulu saya dulu ya. Bang Kefas kasih kesempatan Justin dulu untuk belajar. Hargailah adiknya Kristen ya. Opung ya. Silakan Justin bertanya sama Uni, silakan. Oke, menanggapi pernyataan yang tadi, saya mungkin akan belajar lagi karena saya sudah rekam layar tentang pendapat-pendapat dari Ibu Rifa. Selanjutnya saya masih memiliki beberapa, mungkin 3 pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Menurut Ibu Rifa, dari yang saya dengar-dengar dari live-live sebelumnya dari Bang Suma juga, apa benar tentang pembukuan dari Al-Quran itu sendiri ialah ketika Allah berbicara kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad berbicara kepada murid-muridnya, atau saya kurang tahu bahasa yang tepat, dan kemudian mereka mencatatnya. Itu benar? Oke. Saya kasih kamu data ya, data dari laman yang cukup valid, salah satu yayasan Islam terbesar di Indonesia, dari laman website NU Online ya. Dan mudah-mudahan kamu bisa akses data ini untuk pengetahuan kamu. Sebenarnya saya tidak suka mengambil data website karena qadarullah laptop saya ada di rumah kakak saya, Kak Titis. Saya berada di apartemen yang cukup jauh, data-data saya full di sana. Nah, saya kasih kamu data yang secara singkat bisa kamu akses dan kamu pelajari terkait tentang transmisi Al-Quran ya. Saya kasih kamu data, mungkin kamu bisa cross check nanti websitenya, dan kamu bisa pelajari dulu ya supaya kamu tahu transmisi Al-Quran seperti apa. Jadi website saya gunakan ini untuk data-data singkat saja ya, yang mudah kalian akses. Judul dari data ini adalah Sejarah Kodifikasi Al-Quran, dan ini dikeluarkan oleh NU Online, salah satu lembaga dan yayasan terbesar di Indonesia. Oke, dan ini ditulis pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 jam 1 WIB. Nah, saya akan bacakan kepada Anda. Ini boleh dikatakan sumber tersier ya, sumber ketiga, hasil dari kajian. Bukan Al-Quran, bukan hadis. Justin paham ya, ada sumber primer, sumber sekunder, sumber tersier. Paham ya? Justin paham? Iya, boleh. Ini termasuk sumber yang bukan sumber primer. Karena sumber primer kami adalah Al-Quran dan hadis. Ini bukan Al-Quran dan hadis, tapi ini adalah laman website yang memuat di dalamnya ada Al-Qurannya nanti, ada hadisnya nanti, ada riwayatnya nanti, ada asarnya nanti. Maka secara komplit kamu bisa dapatkan di sumber ini. Ini bukan Wikipedia. Ini salah satu website yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan karena di launching atau dirilis oleh lembaga terbesar Islam di Indonesia. Saya bacakan di sini. Upaya kodifikasi. Beda ya, dekku ya. Kanonisasi dengan kodifikasi beda. Jasin tahu tidak? Iya, nanti sementara Ibu menjelaskan. Saya kasih saja knowledge. Kodifikasi artinya pengumpulan. Kanonisasi artinya adalah pengumpulan yang disertai oleh peletakan dasar atau pengumpulan yang disertai dengan pemilihan, dipilah-pilah. Saya mau mengkanon sendal saya, maka saya akan pilih mana sendal yang saya sukai, mana yang saya tidak sukai, maka termasuk dalam pengumpulan atau mengklasifikasikan lah. Sementara kodifikasi itu lebih ke makna pengumpulan, dikumpulkan semuanya. Bukan dipilah dan dipilih ya, dikumpulkan. Nah, sudah ada parameternya. Lalu saya sampaikan di sini, mungkin saya tunjukkan saja biar kamu bisa membaca. Sumber ini dari mana ya? Ini NU Online.
Jadi judul di sini adalah sejarah kodifikasi Al-Quran di masa Rasulullah. Artinya di masa Rasulullah Al-Quran telah terkodifikasi. Upaya kodifikasi Al-Quran dilakukan pada zaman Rasulullah dan zaman para khalifah. Setiap upaya kodifikasi memiliki keistimewaan dan kekhasannya masing-masing. Siapa yang berkata ini? Ini tukilan, ini kutipan dari perkataan Syekh M. Ali Asy-Syabuni dalam At-Tabyan fil Ulumil Quran. Tak ada kotanya, Darul Mawahib Al-Islamiyah tahun 2016 Masehi halaman 49. Ini menukil kitab para ulama. Ini sisi akademik, ini footnote. Ya, akademis sesuatu yang kita bicarakan dari sisi ilmu. Ini masuk ke dalam ilmu ulumul Quran. Sumbernya mana? Ini footnote. Menurut Asy-Syabuni, upaya kodifikasi Al-Quran dilakukan di masa Nabi. Siapa Asy-Syabuni? Asy-Syabuni salah satu tokoh atau ulama dari ulumul Quran. Ini masuk ke dalam kebenaran performa. Siapa yang bicara adalah orang yang punya kredibilitas, maka bisa dipilih sebagai sesuatu yang boleh dipercaya. Nanti kalau Anda mau mengkritisi Asy-Syabuni, cari blognya, cari biografinya, lalu kritisi di mana Asy-Syabuni boleh dikatakan dusta atau berbohong. Ini namanya kritik terhadap penyampai informasi. Nah, saya lanjut. Menurut Asy-Syabuni, upaya kodifikasi Al-Quran dilakukan di masa Nabi Muhammad SAW dengan menempuh dua jalan. Pertama, kodifikasi Al-Quran dalam batin. Ini berupa hafalan, brother. Yang kedua, secara harfiah atau zahir, itu dicatat, ditulis. Ditulis di tulang-tulang, di daun-daun, di media-media yang pada waktu itu ditemukan. Kodifikasi Al-Quran dibicarakan dalam kajian ilmu ulumul Quran. Ya, dalam kajian ilmu ulumul Quran. Maka ini masuk ke jalur akademik. Kami punya mata kuliah yang disebut sebagai ulumul Quran. Kalau Anda ingin tahu, satu SKS. Tapi dengan saya, karena saya diajarkan oleh dosen saya, bagaimana cara mengajar, bagaimana cara meresum, saya insya Allah bisa jelaskan kepada Anda dalam waktu durasi yang singkat, dengan cara yang saya upayakan bisa Anda pahami. Maka saya katakan, Al-Quran dikodifikasi di zaman Rasulullah. Validasinya apa? Hadis. Hadis yang mengatakan bahwa pada zaman dahulu para sahabat telah mengumpulkan Al-Quran. Jaraknya dengan baginda kapan? Pada zaman Rasulullah, para sahabat telah menuliskan kitab-kitab yang disebut sebagai suhuf. Suhuf atau mushafnya Ibnu Mas'ud, mushafnya Ka'ab, mushafnya Sayyidina Ali, masuk ke dalam catatan sejarah kami. Maka terbukti dari adanya suhuf para sahabat, Al-Quran telah ditulis pada zaman baginda. Kenapa bisa dikatakan bahwa kami bisa memvalidasi bahwa Al-Quran telah ditulis zaman baginda? Ketika riwayat hadis yang sahih mengatakan bahwa Rasulullah memerintahkan para sahabat meletakkan ayat ini di situ, meletakkan ayat ini di sini. Bahkan para sahabat, ketika Zaid bin Sabit, siapa Zaid bin Sabit? Penulis wahyu zaman Rasulullah. Artinya baginda ketika menjadi khalifah, ketika menjadi pemimpin, menjadi rasul dan nabi, beliau memiliki kaki tangan yang posisi kedudukannya sebagai penulis wahyu. Maka ternyata Al-Quran bukan hanya dihafalkan pada zaman baginda, tetapi juga ditulis. Karena penulis baginda itu ada beberapa orang. Zaid bin Sabit, Anda cross check dari sisi akademis. Yang selanjutnya ada Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Sayyidina Ali. Para sahabat bukan hanya menghafal tapi juga menuliskan. Maka di zaman ketika baginda Rasulullah Muhammad wafat, tidak lama kemudian diangkat Abu Bakar Shiddiq menjadi khalifah hanya selama 2 tahun. Jarak baginda dengan Abu Bakar Shiddiq pada zaman khalifah Abu Bakar Shiddiq tidak berjarak puluhan tahun, maksimal 2 tahun. Al-Quran dikumpulkan berdasarkan ilham yang diberikan kepada sahabat. Umar ibnu Khattab, ini riwayat hadis sahih dalam kitab hadis. Anda bisa temukan kalau Anda meminta dasarnya. Maka Umar ibnu Khattab menemui Abu Bakar Shiddiq yang adalah khalifah, lalu mengungkapkan kekhawatirannya sebagai manusia yang diberi ilham oleh Allah, bahwa dia khawatir ketika adanya perang
Abu Bakar Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau membayar pajak. Maka meletuslah perang. Al-Quran yang wafat sebagai manusia yang bukanlah nabi. Dia memiliki kekhawatiran. Andai nanti para sahabat meninggal, para penghafal Al-Quran habis, maka nanti generasi setelahnya tidak punya Al-Quran, tidak bisa menerima Al-Quran lagi, tidak menemui firman Allah lagi. Kekhawatiran dari Umar ibnu Khattab. Lalu Umar ibnu Khattab yang adalah sahabat terdekat oleh sahabat Nabi, sahabat Abu Bakar, pada waktu itu berbicara kepada pemimpin yang bernama Abu Bakar pada waktu itu, menyampaikan ide dan gagasan, marilah kita bukukan ini Al-Quran ini. Belum pernah dilakukan ketika Nabi hidup, membukukan Al-Quran secara utuh. Bukan berarti tidak ada yang menuliskan dan membukukan ya. Maksudnya tidak ada yang mencoba melakukan, mengumpulkan semua hafalan dan tulisan para sahabat dijadikan satu tempat. Maka pada waktu itu terjadi diskusi antara sahabat dengan sahabat. Mereka teguh pendirian tidak mau melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Namun kemudian Abu Bakar Siddiq sebagai seorang khalifah dilembutkan hatinya untuk menerima masukan dari Umar ibnu Khattab untuk membukukan Al-Quran dengan menunjuk penulis wahyu zaman Rasulullah yang masih hidup dan masih muda pada waktu itu menuliskan kembali Al-Quran dengan cara mengumpulkan. Cara pengumpulannya seperti apa? Terdapat dalam hadis sahih juga bahwa Abu Bakar berkata, Zaid bin Sabit harus berdiri di sebuah tempat masjid untuk menunggu para sahabat yang menyetorkan hafalan plus tulisan, dengan harus ada dua saksi. Artinya ketika saya mendapatkan hafalan dari baginda Rasul, harus ada dua orang yang melihat saya dapat dari Rasul. Maka inilah yang disebut dengan validasi, bahwa Al-Quran itu dituliskan sumbernya dari orang-orang terdekat. Dan bayangkan, bukan hanya sumber, pada waktu itu para penghafal Al-Quran masih banyak yang hidup. Maka seandainya terjadi penipuan oleh Zaid bin Sabit, tentu akan terjadi pertengkaran hebat. Ini pernah dicontohkan berkaitan dengan kiraat. Tentang kiraat saja hampir terjadi percecokan hebat. Bahkan ada umat Islam yang saling mengkafirkan. Bayangkan kalau seandainya terjadi penipuan oleh Zaid. Al-Quran dirubah-rubah oleh Zaid bin Sabit. Saya pastikan Zaid bin Sabit akan dipenggal oleh Umar ibnu Khattab. Karena secara karakter mereka adalah orang-orang yang tegas. Kenapa? Abu Bakar Siddiq saja ketika ada kaum munafik tidak membayar zakat, beliau memerangi orang tersebut. Tanggung jawabnya itu pakai pedang. Apalagi ketika ada orang bernama Zaid bin Sabit yang ditunjuk menjadi penulis, merubah-rubah Al-Quran. Tidak akan selamat, brother. Kita mengidentifikasi dari sisi psikologi dan sosiologi pada waktu itu. Maka validasi Al-Quran ini berdasarkan riwayat Al-Quran yang sahih. Informasi yang jelas, siapa yang menyampaikannya jelas. Kesinambungan antara penyampai satu dengan penyampai kedua jelas. Disebut sebagai sanad. Maka ini yang disebut sebagai hadis. Informasi yang disandarkan kepada Rasul. Kemudian informasi yang disandarkan kepada sahabat. Khabar atsar. Kami umat Islam diperintahkan untuk tidak menerima informasi begitu saja. Memperkuat informasi itu dengan validasi. Nah, maka Al-Quran dituliskan zaman Abu Bakar. Nah, di zaman Abu Bakar Siddiq, Al-Quran mushaf pertama sekali yang dituliskan oleh Zaid bin Sabit, inilah yang dipegang oleh Hafsah, istri baginda, yang adalah anaknya Umar. Ketika Abu Bakar wafat, maka diangkatlah Umar menjadi khalifah selama 10 tahun. Maka tentu segala sesuatu yang berkaitan tentang literasi Islam ada di tangan khalifah. Qadarullah waktu itu istri Rasulullah bernama Hafsah adalah putri dari Umar ibnu Khattab. Maka Al-Quran yang dituliskan Zaid pada saat baginda Rasulullah setelah wafat itu dipegang oleh Hafsah. Tidak lama kemudian, jaraknya sekitar 13 tahun antara kematian wafatnya baginda dengan diangkatnya Utsman menjadi khalifah setelah wafatnya Umar. Hanya jarak 13 tahun. Maka Utsman
menemukan dialektika yang berbeda, cara pengucapan yang berbeda. Karena pada waktu itu suku-suku di zaman baginda Rasul hidup memang berbeda-beda. Seperti saya dengan orang Makassar, saya bilang ikan, orang Makassar bilang ikang. Orang Jawa bilang betul kan? Kalau orang Padang bilang bundo, orang Jawa bilang bunda. Ada dialek yang berbeda. Dan itu dibenarkan. Karena Rasulullah ketika hidup meminta kira'atus sab'ah. Kira'ah ini bukan hanya eksplisit tentang bagaimana cara mengucapkan, tetapi juga hurufnya. Ya, karena kalau kita bahas kira'ah ini 2 semester lagi buat Anda. Topik beda lagi. Maka Al-Quran kemudian dituliskan kembali di zaman Utsman untuk meletakkan mana standar yang harus diikuti umat Islam. Maka apa kata Utsman ibnu Affan kepada orang yang lagi-lagi penulis yang sama di zaman Rasul, penulis yang sama di zaman Abu Bakar, penulis yang sama di zaman Utsman. Beliau Zaid bin Thabit diperintahkan untuk membuat kepanitiaan penulisan Al-Quran yang parameternya mana? Apa? Mushaf yang ditulis di zaman Abu Bakar dipinjam kepada Hafsah, dalilnya sahih. Dipinjam dari Hafsah, ditiru, kemudian diletakkan standarnya harus menggunakan bahasa Quraisy karena memang Al-Quran turun menggunakan bahasa Quraisy. Maka Allah melonggarkan umat Islam pada waktu itu dengan diizinkannya dialek yang lain. Karena orang-orang Arab pada waktu itu bukan hanya orang Quraisy. Maka kemudian Al-Quran yang dituliskan di zaman Utsman itu dikirimkan ke beberapa daerah. Maka suhuf atau mushaf yang ditulis oleh para sahabat yang dimana di dalamnya ada footnote, ada keterangan, ada ayat yang tidak masuk, ada ayat yang masuk, itu dibakar supaya tidak terjadi perdebatan sengit antar umat Islam satu dengan umat Islam lain sehingga memunculkan pengkafiran satu sama lain. Saking kuatnya umat Islam dalam keimanannya, mereka tidak mau membaca apa yang tidak diajarkan padanya. Saya dapat ilmu dari Bang Alumni, Bang Blender dapat ilmu dari Fandi, Fandi dan Bang Alumni dapat ilmu dari kamu. Tapi kamu mengajarkan mereka dengan bahasa yang berbeda. Saya orang yang tegas tidak mau ikuti Blender, Blender orang yang tegas tidak mau ikuti saya. Beginilah psikologi karakteristik orang-orang yang mengikuti Nabi kami pada zaman dahulu. Maka terjadi pertikaian. Ternyata Bang Alumni dan Fandi sama-sama belajar sama kamu. Dan kamu mengizinkan Bang Alumni menggunakan bahasa daerahnya, kamu izinkan Fandi menggunakan bahasa daerahnya. Tapi ketika saya bertemu dengan Blender, Blender kamu salah, kamu pakai bahasa Jawa, saya pakai bahasa Makassar. Guru saya Fandi orang Makassar, guru Blender orang Jawa. Saya bertengkar dengan Blender, hampir terjadi pertikaian. Ini terjadi antara Hisham dan Umar ibnu Khattab. Ternyata itu pun terjadi di zaman Rasul. Nah ternyata ini dibenarkan karena ternyata Rasulullah pernah meminta kepada Allah untuk diizinkan 7 qira'atus sab'ah namanya. Maka apa yang diucapkan para sahabat baik di zaman Abu Bakar, zaman Utsman, itu validasinya dari otoritas tertinggi yaitu Rasul, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah ini dia brother transmisi Al-Quran. Ini baru tekstual tentang sesuatu yang ditulis. Tapi tahukah Anda bahwa Al-Quran itu tidak hanya bersandar kepada tekstual. Bahaya kalau bersandar kepada tekstual. Tekstual itu bisa terjadi human error. Manusia bisa menuliskan huruf yang salah. Penulisan itu karena tidak ada dia harokat atau nikut dalam bahasa Ibrani, bisa terjadi kesalahpahaman. Maka Al-Quran itu parameternya, penjagaannya berdasarkan hafalan. Kenapa? Karena kalau hafalan mustahil bisa diubah-ubah. Saya kasih contoh. Anda sekarang umurnya taruhlah 25. Anda tahu lagu Balonku Ada 5, betul? Justin? Iya, lanjut. Anda hafal lagu itu? Iya, hafal. Kalau Anda datang ke Amerika, ada yang bernyanyi dengan Tuhanku ada 3, mati 1, tinggal 2. Anda terima tidak lagu itu sebagai lagu yang Anda dengarkan dari kecil? Tidak. Anda tahu kalau itu dirubah? Iya, menurut saya. Iya. Yes, exactly. Itu dia. Itu caranya. Bahwa ketika sudah banyak yang menghafalkan surah Al-Baqarah, lalu muncul surah Al-Baqarah versi lain, habis dia.
Tidak akan diterima, brother. Inilah kenapa Al-Quran bersandar kepada hafalan. Sebagaimana lagu Balonku ada 5 yang kita tidak hidup sejaman dengan penulisnya, tapi kita tahu siapa yang merubah. Kalau ada yang mengatakan seperti yang saya nyanyikan tadi, maka kita tahu bahwa ini sudah dirubah. Maka inilah kenapa Allah katakan nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Oh, kami yang menjaga, berarti Allah jaga. Macam mana Allah menjaga? Ingat, kami di sini adalah plural of majesty. Allah berbicara dengan kekuasaannya. Apa kekuasaan Allah? Mengutus malaikat menyampaikan Al-Quran tanpa dirubah oleh malaikatnya. Karena malaikatnya memiliki karakter tunduk patuh kepada Allah. Lalu diberikan kepada nabinya. Nabinya tidak akan berubah karena nabinya memiliki karakter dan sifat amanah, fatanah, sidik dan juga tablik. Maka ini adalah orang yang tidak akan merubah apapun yang Tuhan sampaikan. Makanya Nabi tidak boleh pendusta. Nabi tidak boleh seorang penipu. Nabi tidak boleh mantan napi dan mantan penjahat. Makanya Nabi adalah orang yang sudah dipersiapkan dari kecil. Orang yang sudah dipersiapkan secara mental, psikologis, karakteristik, akhlak mulia. Maka baginda, bagaimana kami memvalidasi bahwa Nabi kami itu berakhlak mulia? Kalian temukan riwayat yang menunjukkan bahwa beliau itu pernah berdusta. Gugur sudah klaim kami. Baginda Rasulullah dalam riwayat internal Islam mengatakan beliau bergelar Al-Amin, orang yang benar. Maka bagaimana kita bisa menerima informasi itu benar atau tidak? Kritisi siapa penyampai informasi. Al-Quran disampaikan oleh lisan mulia Muhammad SAW, yang mana orang ini tidak pernah ketahuan berdusta sama sekali. Kalaupun pernah, silakan tunjukkan datanya. Maka kalau seandainya orang ini berdusta sehingga dustanya menjadi asbab dia diboikot, keluarganya hendak dibunuh, bahkan dia dicerca. Pertanyaan saya secara psikologi, apa alasan dia berdusta? Kalau dia menyampaikan Al-Quran dan Al-Quran adalah dustanya, gara-gara dustanya akhirnya dia terusir dari kampungnya, istrinya mengalami kehidupan yang miskin, kenapa dia harus berdusta, menyakiti dirinya? Maka mustahil orang ini adalah orang pendusta, melainkan dia adalah nabi yang mana Yesus katakan, ketika seorang nabi menyampaikan kebenaran, maka pasti orang di sekitar kampungnya tidak suka dengannya. Dia akan terusir. Seperti Yesus ketika menyampaikan kebenaran kepada kaum Farisi Saduki, dia hendak dibunuh. Inilah esensi Nabi. Maka saya mengajak Anda itu ber-SKS barusan. Ilmu yang saya sampaikan kepada Anda bukan hanya transmisi, esensi kenabian, esensi kitab suci, sejarah transmisi Al-Quran. Yang saya dapatkan di fakultas saya kurang lebih sekitar 4 atau 5 tahun. Tapi saya coba sampaikan kepada Anda dalam durasi tidak cukup 1 hari. Bahkan mungkin tidak sampai 3 jam. Saya berharap Anda paham. Walaupun Anda tidak paham, bukan kapasitas saya memahamkan Anda. Karena faham adalah hadiah dari Allah. Tapi saya berupaya sekuat tenaga meresum pembelajaran saya yang saya dapat 1 SKS, 2 SKS di fakultas. Saya ringkas untuk Anda. Ini adalah dedikasi saya, untuk saya menunjukkan cinta saya kepada kalian, umat Kristiani yang berhak mendapatkan ilmu Islam. Silakan dibantah, silakan bawa antitesis kalau kalian mampu. Terima kasih. Penjelasan dari Ibu Rifa ini sebenarnya dari saya cukup suka ya. Penjelasannya bagus menurut saya, paham, dimengerti, dan bisa meringkas semua yang sudah dibilang tadi dengan Alhamdulillah. penjelasan yang cukup bisa dipahami oleh orang-orang yang masih awam terhadap Islam ya. Oke, yang penjelasan tadi sudah cukup jelas ya, saya mengerti. Ini mungkin pertanyaan terakhir saya. Silakan. Saya cukup bingung. Saya kasih Anda Kan benar. kartu VIP untuk bertanya seumur hidup ke saya terkait Islam. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan terakhir saya. Saya mungkin cukup bingung ya. Karena kan bagi kepercayaan saudara Muslim, Yesus atau Isa Al-Masih juga kan sebagai nabi, benar kan? Betul. Bentar. Ya. Terus Kita harus letakkan dulu proposisi ya. Proposisi ini adalah kalimat yang tegas, jelas dari saya sendiri. Proposisi saya adalah, Anda simak dulu, nanti Anda boleh kritisi. Yesus dan Isa adalah tokoh yang sama dalam perspektif yang berbeda. Itu proposisi saya. Maka silakan ajukan pertanyaan dari itu. oke, baiklah. Kita mungkin pakai proporsinya Ibu Rifa ya. Bahwa Yesus itu hanya seorang nabi. Itu bukan proposisi saya saja ya. Itu juga proposisi seorang akademis Kristen bernama Ibu Rita Wahyu. Saya sepakat dengan beliau. Oke.
Dan benar juga kalau Nabi Muhammad ialah seorang nabi juga. Yes. Benar kan? Dan betul juga kan kalau disebut Nabi Muhammad ini sebagai nabi yang terakhir, utusan Allah. Ya, beliau adalah penutup para nabi. Itu ada di Al-Quran. Namun pada saat akhir zaman yang datang juga kan Isa Al-Masih. Yes. Isa Al-Masih ini sebagai apa? Apakah dia nabi? Okay. Sementara sudah disebutkan bahwa Nabi Muhammad ini nabi terakhir. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus. Oke. Justin bertanya berdasarkan logika berpikir. Saya tidak salahkan itu. Karena logikanya ketika ada seorang nabi yang diutus, kemudian beliau wafat, maka diutus lagi nabi, maka Nabi Muhammad tidak bisa dikatakan nabi terakhir. Menurut logika berpikir Justin, benar? Ya, benar. Tapi ini saya kritisi. Begini, Pak Soekarno adalah seorang presiden. Apakah Pak Soekarno berhenti jadi presiden? Dia tetap presiden pertama kita. Kita akui sebagai presiden pertama. Sekarang presiden kita Pak Jokowi. Apakah kita punya dua presiden sekarang? Kita punya satu presiden. Tapi jabatan sebagai presiden tetap kita sampaikan bahwa Insinyur Soekarno adalah seorang presiden Republik Indonesia. Apa ada yang mengatakan bahwa Pak Soekarno mantan presiden? Dia tetap presiden kita. Ya, masa jabatan Pak Soekarno itu ada masanya. Masa jabatan Pak Jokowi ada masanya. Bukan berarti jabatan sebagai presiden itu tiba-tiba diambil dari Pak Soekarno. Nah, bagaimana dengan Nabi Isa dan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bukan hanya sekedar nabi, brother. Beliau adalah seorang rasul. Jadi Anda harus memahami kata nabi. Nabi, ada ulama yang mengatakan berasal dari kata an-naba, naba'a, yang artinya adalah pembawa kabar. Karena an-naba, kabar besar. Maka ketika dia menjadi seorang rasul, dia pembawa risalah, pembawa syariat kepada kaumnya. Maka setiap rasul pasti nabi, tidak semua nabi pasti rasul. Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang menjadi rasul untuk umatnya. Dia diutus ke tengah-tengah umatnya membawa syariat, yaitu Al-Quran. Sementara Isa alaihissalam adalah nabi dan juga rasul. Dia nabi yang kemudian diutus kepada umatnya. Umatnya siapa? Bani Israel. Maka dia diutus untuk Bani Israel. Dia adalah rasul untuk Bani Israel, nabi bagi seluruh orang yang percaya kepada Allah. Karena jabatannya sebagai nabi, jabatannya sebagai rasul itu berlaku untuk waktu dan komunitas yang berbeda. Dia hadir sebagai nabi dan rasul abad pertama. Kita terima saja abad pertama sebagai fakta historis ya. Saya tidak bisa katakan fakta historis, sebagai landasan historis saja. Kalau secara esensi saya nanti berbantah-bantahan dengan Anda. Maka Nabi Isa tetaplah seorang nabi. Daud adalah seorang nabi bagi kami. Dia adalah nabi pada masanya, tapi kenabiannya tidak kami batalkan karena kami punya Nabi Muhammad. Maka kami diperintahkan percaya bahwa nabi itu ada banyak. Tapi nabi itu diutus dan diberikan perintah untuk menjadi nabi kepada orang-orang yang timeline berbeda dan komunitas yang berbeda. Guru saya itu satu orang misalnya, blender. Tapi guru itu banyak. Paham? Guru saya hanya blender karena saya belajar kepada blender. Tapi guru itu bukan blender satu-satunya. Guru itu banyak. Ada guru yang tempat Fandi belajar. Ada guru tempat Anda belajar. Maka istilah guru tidak bisa dikatakan bahwa blender satu-satunya guru. Maka apakah bisa dikatakan blender ini adalah satu-satunya guru? Tidak. Karena guru itu banyak. Itu adalah istilah untuk orang yang memangku jabatan. Tapi jabatannya punya timeline yang berbeda dan komunitas yang berbeda. Nabi Isa alaihissalam adalah rasul untuk Bani Israel. Tapi dia adalah nabi. Jabatannya sebagai nabi karena dia membawa berita. Maka ketika dia hadir kembali, dia tidak menjadi rasul untuk kami. Dia tidak membawa risalah untuk kami. Dia tidak membawa ajaran baru. Dia tidak membawa ajarannya, tetapi dia adalah seorang nabi untuk Bani Israel dan kami imani sebagai nabi juga yang hadir mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Itu kenapa dalam riwayat hadis
Ketika Nabi Isa diperintah dalam eskatologi, informasi eskatologi ini adalah ilmu yang berkaitan tentang hari akhir, bahwa Nabi Isa ketika turun nanti beliau tidak mengajarkan syariat baru, tapi menjalankan tugasnya, diantaranya apa? Menunjukkan kalau beliau bukan Tuhan dengan memerangi Dajjal, memerangi orang-orang kafir dan musyrik yang menuduh beliau sebagai Tuhan, pemakan babi, bahkan membunuh babi tersebut. Kalau dalam Yesaya itu membunuh pemakan babi ya, kalau di Islam lebih percaya membunuh babi tersebut. Dan juga Nabi Isa alaihissalam berterus terang mengatakan siapa beliau sesungguhnya. Dan juga Nabi Isa alaihissalam dalam literatur kami, dalam ranah eskatologi, kami percaya beliau bahkan sholat mengikuti imamnya yang adalah